3. Ntar. Dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. tuh. Kami dari kelompok 5 akan diskusi tentang eh apa nih? Tentang psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Saya Rizka Saputri dengan NIM A1D125083 sebagai presentator. Saya Titik Dianti, NIM A1D125098. Saya Intan Latifah dengan NIM A1D125023. Baik, langsung saja saya sebagai presentator akan mempresentasikan materi tentang psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Psikolinguistik merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan proses mental manusia. Dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar, pemahaman psikolinguistik sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana siswa memperoleh, memahami, dan menggunakan bahasa. Dengan memahami psikolinguistik, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan kognitif dan kemampuan bahasa anak. Yang pertama yaitu hakikat dan ruang lingkup psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu interdisipliner antara linguistik dan psikologi yang mempelajari proses mental dalam berbahasa. Ilmu ini menjelaskan bagaimana manusia memahami bahasa atau komprehensi, menghasilkan bahasa atau produksi, serta memperoleh bahasa sejak masa kanak-kanak. Bahasa tidak hanya berupa simbol atau struktur, tetapi juga melibatkan proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memahami makna. Oleh karena itu, kegiatan berbahasa tidak bersifat mekanis, melainkan mentalistik. Psikolinguistik juga membantu menjelaskan hubungan antara bahasa dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup psikolinguistik meliputi pemerolehan bahasa atau bagaimana anak belajar bahasa pertama, selanjutnya pemahaman bahasa atau bagaimana manusia memahami ujaran, lalu yang ketiga ada produksi bahasa atau bagaimana manusia menghasilkan bahasa, lalu ada perkembangan bahasa atau tahapan bahasa anak, lalu ada gangguan bahasa atau kesulitan dalam berbahasa. Dengan memahami ruang lingkup ini, guru dapat mengetahui proses belajar bahasa secara menyeluruh. Yang kedua yaitu pemerolehan bahasa dan bahasa lanjutan. Pemerolehan bahasa adalah proses alami ketika anak belajar bahasa pertama atau bahasa ibu. Tanpa disadari, proses ini terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, seperti keluarga dan masyarakat. Terdapat dua teori utama, yaitu behaviorisme atau bahasa diperoleh melalui kebiasaan, pengulangan, dan penguatan dari lingkungan. Yang kedua yaitu nativisme atau bahasa diperoleh karena adanya kemampuan bawaan dari diri manusia. Pemerolehan bahasa pertama atau B1 bersifat alami dan tidak sadar, sedangkan bahasa kedua atau B2 dipelajari secara sadar melalui pendidikan atau pengalaman. Pemerolehan bahasa juga dipengaruhi oleh lingkungan bahasa atau keluarga, sekolah, interaksi sosial, periode kritis atau masa emas belajar bahasa sejak bayi hingga pubertas. Anak yang mendapatkan paparan bahasa yang baik sejak dini cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih optimal. Selanjutnya, pembelajaran bahasa dan karakteristik pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa adalah proses struktur dalam mempelajari bahasa, terutama bahasa kedua. Pembelajaran dapat dilakukan secara yang pertama terpimpin atau formal melalui guru dan kurikulum, yang kedua yaitu alamiah melalui komunikasi sehari-hari. Pembelajaran yang hanya menekankan hafalan tanpa praktik, komunikasi kurang efektif. Oleh karena itu, siswa perlu diberi kesempatan untuk menggunakan bahasa secara aktif dalam situasi nyata. Pembelajaran bahasa yang baik memiliki ciri yang pertama, menekankan komunikasi, bukan hanya teori. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berbahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga yaitu menggunakan konteks kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan kesempatan praktik berbahasa. Bahasa pada dasarnya bersifat lisan, sehingga pembelajaran sebaiknya dimulai dari keterampilan berbicara sebelum membaca dan menulis.
Selanjutnya yaitu tahap dan proses perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak berlangsung bertahap, yaitu yang pertama membabel dari umur 0 sampai 1 tahun, bunyi sederhana tanpa makna. Yang kedua yaitu holofrase dari umur 1 tahun hingga 2 tahun. Ini anak mencoba satu kata atau mewakili kalimat. Yang ketiga yaitu dua kata dari umur 2 tahun sampai 2,5 tahun. Anak sudah mulai belajar gabungan kata sederhana. Yang keempat yaitu tata bahasa awal dari 2,5 sampai 3 tahun. Itu anak mulai menyusun kalimat. Seiring waktu, kemampuan bahasa anak berkembang dari sederhana menjadi kompleks. Selanjutnya itu perkembangan bahasa dimulai dari komprehensi atau pemahaman. Anak sudah mulai bisa menangkap makna. Yang kedua yaitu produksi bahasa. Anak sudah mulai bisa menyusun ujaran. Proses produksi melibatkan konseptual atau ide. Yang kedua sintaksis atau struktur kalimat. Yang ketiga leksikal atau pemilihan kata. Yang keempat fonologis atau bunyi. Kemampuan ini berkembang melalui pengalaman dan interaksi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh yang pertama faktor biologis, otak dan organ bicara. Yang kedua faktor kognitif atau kemampuan berpikir. Yang ketiga faktor psikologis atau memori dan persepsi. Yang keempat yaitu faktor lingkungan atau keluarga dan sosial. Yang kelima faktor budaya dan pengalaman. Semua faktor ini saling berinteraksi dalam menentukan kemampuan bahasa anak. Lingkungan memiliki peran penting karena anak belajar bahasa melalui interaksi. Semakin sering anak berkomunikasi, semakin berkembang kemampuan bahasanya. Selain itu, pengalaman belajar yang beragam juga memperkaya kosakata dan kemampuan berbahasa anak. Yang ke Selanjutnya itu implikasi psikolinguistik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, guru harus menciptakan lingkungan bahasa yang kaya. Siswa didorong aktif berkomunikasi, pembelajaran tidak hanya hafalan tetapi praktik. Kesalahan dianggap bagian dari proses belajar dan pembelajaran harus sesuai perkembangan anak. Pendekatan pembelajaran dapat menggabungkan pendekatan alami, siswa aktif berbahasa, lalu pendekatan latihan atau pengulangan dan penguatan. Selanjutnya, pendekatan komunikatif atau kontekstual. Dengan kombinasi ini, pembelajaran menjadi lebih efektif. Kesimpulan dari topik ini adalah psikolinguistik membantu memahami bagaimana anak memperoleh, memahami, dan menggunakan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di SD harus disesuaikan dengan perkembangan anak, bersifat komunikatif dan memberikan banyak kesempatan praktik agar kemampuan bahasa siswa berkembang secara optimal. Baik, itu presentasi dari saya. Sekarang eh, masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman bisa bertanya atau menambahkan nanti. Baik, saya persilahkan. Tiga. Izin bertanya. Ya, silahkan. Dalam proses pembelajaran bahasa, setiap siswa tidak hanya membawa kemampuan kognitif yang berbeda, tetapi juga latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Nah, perbedaan ini dapat terlihat dari cara siswa berkomunikasi, pilihan kosakata, intonasi, hingga cara mereka memahami makna dalam suatu percakapan. Nah, budaya turut membentuk kebiasaan berbahasa, sehingga siswa dari lingkungan yang berbeda bisa memiliki cara penggunaan bahasa yang tidak sama. Nah, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi guru untuk menciptakan pelajaran yang inklusif dan menghargai keberagaman. Nah, berdasarkan hal tersebut, faktor budaya disebut memengaruhi perkembangan bahasa. Nah, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas yang heterogen? Baik, itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Titik. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Intan, apakah ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya, keberagaman budaya di dalam kelas merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam pembelajaran bahasa. Setiap siswa
membawa kebiasaan, cara berkomunikasi, serta pemahaman bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang budayanya. Perbedaan ini bisa memengaruhi proses belajar, baik dalam hal memahami materi maupun dalam berinteraksi dengan teman ataupun dengan guru. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana keberagaman tersebut berperan dalam pembelajaran bahasa. Eh, Menurut Rizka, apakah keberagaman budaya lebih banyak menjadi tantangan atau peluang dalam pembelajaran bahasa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin meminta waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama dari Titi. Pertanyaannya itu, faktor budaya disebut mempengaruhi perkembangan bahasa. Lalu bagaimana penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas yang heterogen? Jadi, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas yang heterogen, faktor faktor budaya dapat diterapkan dengan cara menghargai keberagaman latar belakang bahasa. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Maaf, Aku maaf. ngapa? Baik, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas yang heterogen, faktor budaya dapat diterapkan dengan cara menghargai keberagaman latar belakang bahasa siswa, seperti penggunaan dialek atau bahasa daerah, sehingga mereka merasa diterima dan lebih percaya diri dalam belajar. Guru juga dapat menggunakan materi pembelajaran yang berbasis budaya, seperti cerita rakyat atau teks dari berbagai daerah, agar siswa memahami bahwa bahasa memiliki kaitan erat dengan konteks budaya. Selain itu, melalui diskusi kelompok yang beragam, siswa dapat saling bertukar cara berkomunikasi dan memperkaya pemahaman mereka terhadap makna bahasa. Guru juga perlu mengajarkan penggunaan ragam bahasa sesuai situasi, baik formal maupun non-formal, agar siswa mampu berkomunikasi secara tepat. Dalam prosesnya, guru harus bersikap adil dan tidak bias budaya dengan melihat perbedaan bahasa sebagai variasi, bukan kesalahan, serta memberikan koreksi secara membangun. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih inklusif sekaligus mengembangkan kemampuan komunikasi dan saling menghargai. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Baik, silahkan. penerapan faktor budaya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas yang heterogen dapat dilakukan dengan menjadikan budaya sebagai bagian dari sumber belajar. Guru bisa mengaitkan materi pelajaran dengan contoh-contoh yang berasal dari berbagai budaya siswa, sehingga mereka merasa lebih dekat dan mudah memahami materi. Selain itu, guru juga dapat menciptakan suasana kelas yang terbuka, yang dimana siswa bebas mengemukakan pendapat dengan cara berbahasa masing-masing. Dari situ, guru kemudian membimbing dan memperbaiki penggunaan bahasa siswa secara bertahap tanpa menyalahkan latar belakang mereka. Guru juga dapat menggunakan media atau bahan ajar yang beragam seperti cerita rakyat dari berbagai daerah, dialog dengan varian bahasa, atau video yang menunjukkan perbedaan cara berkomunikasi. Hal ini dapat membantu siswa memahami bahwa bahasa bisa berbeda tergantung pada budaya, tetapi tetap memiliki aturan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dengan cara tersebut, siswa tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga belajar menghargai perbedaan. Jadi faktor budaya tidak menjadi hambatan, melainkan dapat dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran bahasa Indonesia lebih menarik dan bermakna. Baik, terima kasih atas tambahan dari Intan. Untuk Titi, apakah sudah paham dengan jawaban dari saya dan yang ditambahkan oleh Intan? Baik, penjelasan dari teman-teman sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Intan. Dengan pertanyaannya itu, apakah keberagaman budaya lebih banyak menjadi tantangan atau peluang dalam pembelajaran bahasa?
Menurut saya, keberagaman budaya dalam pembelajaran bahasa lebih tepat dipandang sebagai peluang daripada sekedar tantangan. Hal ini karena perbedaan latar belakang siswa justru dapat memperkaya proses belajar, terutama dalam hal variasi kosakata, cara berkomunikasi, dan sudut pandang dalam memahami makna. Siswa dapat saling belajar satu sama lain melalui interaksi sehingga kemampuan berbahasa mereka menjadi lebih luas dan fleksibel. Selain itu, keberagaman budaya juga membantu menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai dalam komunikasi. Memang terdapat tantangan seperti perbedaan pemahaman atau gaya bahasa, tetapi jika dikelola baik dengan guru, hal tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermakna dan inklusif. Dengan demikian, keberagaman budaya bukan penghambat, melainkan kekuatan dalam pembelajaran. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Baik, silahkan Titik. Benar tadi yang dikatakan oleh Rizka, keberagaman budaya dalam pembelajaran bahasa ini bisa dipandang sebagai peluang, meskipun tetap memiliki tantangan. Nah, sebagai peluang, keberagaman budaya ini dapat memperkaya proses pembelajaran bahasa. Siswa itu bisa eh, belajar dari perbedaan cara berkomunikasi, kosakata maupun ekspresi yang berasal dari latar budaya masing-masing. Nah, ini juga bisa membuat siswa menjadi lebih menarik dan bermakna. Kemudian, siswa juga dapat mengembangkan sikap toleransi, empati, kemudian serta kemampuan komunikasi lintas budaya yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Nah, tantangannya ini bisa muncul dari perbedaan pemahaman bahasa, seperti penggunaan dialek atau gaya komunikasi. Kemudian, untuk meminimalisirnya, guru perlu memiliki strategi yang tepat agar semua siswa dapat terlibat secara aktif dan tidak ada yang merasa yang tertinggal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas tambahan dari Titik. Untuk Intan, apakah sudah bisa dipahami jawaban dari saya dan tambahan dari Titik? Baik, sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Hentikan dulu, Tik. Baik, sudah selesai presentasi dari saya dan diskusi kita, tanya jawab tadi. Sekarang masuk ke sesi kesimpulan. Psikolinguistik itu membantu memahami bagaimana anak memperoleh, memahami, dan menggunakan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di SD harus disesuaikan dengan perkembangan anak, bersifat komunikatif, dan memberikan banyak kesempatan praktik agar kemampuan bahasa siswa berkembang secara optimal. Baik, itu presentasi dari saya. Lebih lebih kurangnya saya mohon maaf. Hmm, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, itu Tutup ini enggak diskusi. diskusi. Eh, ya. Baik, itu diskusi dari kami kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.